Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan melihat materi seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama kita akan melihat menyatakan imannya bahwa pribadi Yesus Kristus adalah warta kerajaan Allah. Lalu yang kedua, kita akan menyebutkan gelar-gelar yang diberikan kepada Yesus. Lalu yang terakhir, menyebutkan tokoh-tokoh idola yang digagumi. Baik anak-anak sekalian yang saya cintai, bagaimana kita melihat seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Kalau kita melihat bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan seluruh pribadinya, berarti secara radikal, secara total mewartakan kerajaan Allah. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa seluruh hidup Yesus diperuntukkan kepada kita untuk mewartakan kerajaan Allah. Karena ia diutus oleh Bapaknya ke dunia, menjelma menjadi manusia, dia lahir, dilahirkan menjelma menjadi manusia, dan dibesarkan untuk mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah. Karena itu anak-anakku yang terkasih, bagaimana kita melihat pola hidup seluruh pribadi Yesus itu diperuntukkan untuk mewartakan kerajaan Allah kepada kita. Kita lihat dalam kisah kelahiran Yesus di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 36. Di sana kita akan membaca sama-sama supaya kita bisa memahami bagaimana seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah desa, ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawat itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada mereka itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu
akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanak saudaramu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut Manu itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Baik, anak-anakku yang terkasih, setelah kita mendengar cerita tadi, bagaimana seluruh pribadi Yesus diperuntukkan untuk mewartakan kerajaan Allah. Lalu apa yang menjadi tokoh idola Anda dalam kehidupan sehari-hari? Pasti setiap kita mempunyai tokoh idola yang kita idamkan. Seperti tokoh idola kaum muda, yaitu Yohanes Bosco. Ia adalah seorang imam yang membaktikan seluruh hidupnya untuk kaum muda. Ini salah satu tokoh idola muda. Atau tokoh idola yang berasal dari para artis, olahragawan, penyanyi, atau tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya. Atau juga tokoh-tokoh orang yang terkemuka. Apalagi sekarang ada tokoh-tokoh idola atau fans kita dalam persepak bolaan, terlebih Piala Dunia. Banyak tokoh idola kita yang ada di dunia. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tokoh idola yang paling istimewa. Itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi tokoh idola bagi semua orang Kristen. Maka dalam tokoh idola itu Yesus banyak mendapat gelar. Ada yang dikatakan Mesias, ada yang dikatakan anak domba Allah, ada yang dikatakan Allah yang Maha Tinggi, juga ada yang mengatakan anak Daud. Karena sebagai tokoh idola, dia juga mempunyai suatu keahlian dalam mewartakan kabar gembira lewat kata-kata dan tindakannya. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Lalu kenapa dikatakan Yesus menyerahkan, atau Yesus dikenal sebagai, atau seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah? Karena ia sungguh menjadi tokoh idola sejati, karena ia menyerahkan seluruh hidupnya bagi keselamatan manusia. Maka ia dikatakan seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Sungguh-sungguh menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Ia juga taat kepada kehendak Allah. Contohnya, ia berdoa di Taman Getsemani. Dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada kehendak Allah.
Anak-anakku yang baik, bagaimana tanggapan kita terhadap tokoh idola yang di dunia ini, atau yang berkatakan tokoh idola manusiawi dan tokoh idola Kristiani? Untuk itu anak-anak sekalian, marilah mulai saat ini Anda belajar mengenal tokoh-tokoh idola Anda sendiri, dan mulai saat ini juga Anda belajar mengenal tokoh idola yang istimewa, yang paling istimewa, sehingga Anda bisa memperoleh berkat dan kreativitas dalam hidup Kristiani. Anak-anakku yang baik, mulai saat inilah Anda belajar untuk mengenal tokoh-tokoh idola Anda dan belajar untuk menapakinya dalam kehidupan sehari-hari, terlebih tokoh idola istimewa, sehingga Anda mampu dan berani untuk menantang hidup ke depan dengan cerah. Akhirnya anak-anak yang terkasih, dengan mempelajari seluruh pribadi Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah, kita juga berani untuk mengimplementasikan itu dalam kehidupan setiap hari. Ini saja yang saya sampaikan untuk anak-anak. Selamat pagi untuk kita semua. Atau ulang lagi.